Abu Nawas dan kucing ajaib. Di suatu pagi di kota Baghdad, pagi yang begitu panas sampai-sampai matahari seperti baru saja selesai minum kopi, Abu Nawas berjalan pelan menelusuri pasar. Perutnya berbunyi keruk-keruk seperti pintu tua yang berderit. Suaranya begitu keras sampai seekor ayam betina kaget dan berlari sambil berkokok. "Kok, siapa yang memanggilku?" Para pedagang menoleh ke arah Abu Nawas. Seorang pedagang sayur berkata, "Wah, itu suara perut atau suara drum perang?" Abu Nawas mengusap perutnya dengan elegan. "Ini bukan sembarang perut, Tuan. Ini perut yang sedang protes karena hanya diisi angin dan harapan." Semua tertawa, tapi pedagang itu tetap tidak memberi makanan. Mereka tahu reputasi Abu Nawas. Otaknya tajam seperti pisau baru, tapi kantongnya selalu seperti mulut paus, besar tapi kosong. Saat berjalan melewati istana, Abu Nawas melihat papan besar bertuliskan, "Treng-treng, pengumuman penting. Barang siapa bisa membuat Raja Harun al-Rashid tertawa hari ini akan mendapat 1 kantong emas." Begitu membaca kata emas, bola mata Abu Nawas hampir keluar seperti mata kepiting rebus. "Emas, kata favoritku setelah makan gratis. Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan." Namun rumor cepat menyebar. Raja sedang murung luar biasa. Beberapa pelawak terbaik Baghdad sudah tampil. Ada yang jungkir balik, ada yang menyanyi vals sampai kaca jendela retak, ada yang mencium kuda, tapi Raja hanya menghela napas panjang seperti ban motor bocor. "Hari ini sangat membosankan, tidak ada yang lucu di dunia ini," katanya suram. Abu Nawas mengelus janggutnya yang tipis seperti rumput baru tumbuh. "Aku butuh rencana besar atau rencana bodoh, tapi rencana bodoh biasanya lebih berhasil." Sesampainya di rumah, Abu Nawas melihat tetangganya punya kucing yang sangat gemuk. Saking gemuknya, ketika kucing itu duduk, tubuhnya terlihat seperti bola nasi raksasa dengan kumis. "Meong," kata kucing itu, tapi nafasnya terdengar berat seperti habis naik tangga 5 lantai. Abu Nawas menunjuk kucing itu dramatis. Kau adalah pahlawan masa depan." Kucing itu menatapnya dengan wajah polos, jelas tidak paham bahwa nasib Baghdad ada di atas bahunya yang bulat. Abu Nawas memakaikan kucing itu. Jubah kecil dari kain bekas tirai, topi raja dari kertas bekas bungkus roti, lonceng kecil di leher. Setelah selesai, kucing itu terlihat seperti raja mini dari kerajaan jauh bernama Meongistan. Abu Nawas menggendongnya dan berangkat ke istana. Di depan pintu, para pengawal hampir jatuh saking terkejutnya. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" tanya mereka. Abu Nawas berdiri tegak seperti jenderal. "Ini putra mahkota dari kerajaan Meongistan. Ia datang untuk kunjungan diplomatik." Salah satu pengawal berbisik pada temannya, "Meongistan itu negara sebelah mana?" Pengawal satunya menjawab, "Mungkin dekat Persia atau dekat kandang kucingku." Mereka tertawa dan mempersilahkan Abu Nawas masuk. Abu Nawas menaruh kucing itu di lantai. Kucing itu berjalan dengan gaya bangsawan, pelan, sombong, dan goyang kanan-kiri seperti kapal terkena ombak. Kring, kring, kring. Lonceng berbunyi mengikuti setiap langkah. Para menteri berusaha menahan tawa. Raja tetap serius, sangat serius, seperti ikan asin yang dijemur berjam-jam. Tiba-tiba, kucing itu melompat, atau lebih tepatnya mencoba melompat ke pangkuan raja. Tapi karena terlalu berat, bruk! Ia terguling ke belakang, kaki ke atas, perut besar bergoyang seperti agar-agar jatuh dari piring. Salah satu menteri spontan menjerit, "Ya ampun, bentuknya seperti roti bantal terbalik." Raja menutup wajah mencoba menahan tawa.
Tapi ketika kucing itu mencoba bangun dan malah berputar-putar seperti gasing, raja akhirnya meledak. Seluruh istana ikut tertawa bergemuruh. Raja memberikan kantong besar berisi emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas, hanya kau yang bisa mengubah hari buruk menjadi hari paling lucu. Saat pulang, kucing itu mengeong keras. Meong! Abu Nawas mengelus kepala kucing itu. Ya, kau berhak mendapat bagian, tapi jangan minta emas, kau tidak dapat makan emas. Abu Nawas membeli ikan besar dan memberinya ke sang pahlawan berbulu. Kucing itu makan sambil mendengur puas seperti traktor diesel. Dan selama berminggu-minggu, seluruh Baghdad membicarakan kejadian itu sambil tertawa sampai perut sakit. Pesan moral: kadang hal paling lucu dan tak terduga bisa menjadi solusi terbaik. Jangan takut terlihat bodoh demi membuat dunia tertawa. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.